Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Ustazah Ulfa, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk membimbing kami di program Takon Talaki Al-Quran Online. Kali ini dengan tema mendalami makhraj dan sifatul huruf ro. Dan tentunya juga kepada ummahat semuanya yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Terima kasih atas kehadirannya, semangatnya dalam thalabul ilmi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita berada di program Takon, Talaki Al-Quran Online dari komunitas Kiprah Ridullah. Jadi, bagi teman-teman yang menyaksikan kajian ini melalui channel YouTube Kiprah Ridullah dan belum bergabung di grup khusus Takon, dapat menghubungi saya di nomor 0812 9038 2021 atau dapat mengecek di deskripsi channel YouTube Kiprah Ridullah. Bismillah, untuk siang hari ini kita akan belajar huruf ro. Jadi nanti bunda-bunda siapkan pertanyaan dan juga bagi yang ingin eh, mengecek kualitas pelafalan huruf ro bisa mengambil kesempatan ini. Nanti insya Allah Ustazah Ulfa akan membantu memberikan masukan-masukan atau solusi daripada huruf ro yang mungkin kita memiliki kesulitan menyebutkannya. Selama pemaparan materi, jika nanti dimungkinkan suara Ustazah Ulfa mengalami gangguan, nanti beliau akan mematikan kameranya. Baik, kajian ini akan kita mulai dengan eh, bersama-sama kita mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kepada Ustazah Ulfa, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya aturkan terima kasih kepada Ustazah Sri yang telah memberikan saya waktu untuk kita sama mempelajari atau memperdalam tentang makhraj huruf ro. Juga saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda semua yang telah hadir pada tahun kali ini, yang selalu semangat dalam menuntut ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua pemahaman juga kemudahan dalam mempelajari dan mengucapkan huruf-huruf daripada Al-Quran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai untuk makhraj daripada huruf ro, yaitu sebagaimana yang kita ketahui, dia makhrajnya ada di torful lisan, punggung ujung lisan. Sebagaimana diterangkan pada huruf zal ya, bahwa yang dimaksud ujung lisan di sini bukan yang benar-benar ujung daripada lisan, tapi naik ke atas ke punggung lisan gitu ya. Jadi torful lisan di sini
punggung ujung lisan didekatkan dengan langit-langit dekat gigi seri atas. Gitu. Lengkapnya tulisan lengkapnya ialah punggung ujung lisan didekatkan dengan langit-langit dekat gigi seri atas. Itu jadi di belakang gigi seri atas itu di langit-langitnya hasil lidahnya itu didekatkan di situ. Jadi si punggung ujung lisan berada di dekatkan dengan langit-langit dekat gigi gitu ya, di belakang gigi seri atas di situ ada langit-langit dan di situ didekatkan seperti itu. Lalu untuk sifat daripada huruf dia yang pertama adalah tertahan nafasnya. Dia tertahan nafas. Kalau misalnya lawan kata daripada al-jahr adalah hams. Kalau hams dia mengalir nafasnya. Contoh seperti huruf fa. Nah, dia kan ada aliran nafas ketika kita mengucapkan huruf fa. Nah, ketika dia jahr, dia tertahan nafasnya. Lalu dia yang kedua mempunyai sifat tawasud antara mengalir dan tertahan suara. Nah, jadi antara mengalir dan tertahan suara, dia tertahan suaranya, namun tidak sempurna tertahan suaranya sehingga tetap ada aliran sedikit. Contoh, ketika dia sukun, sukun ini, dia ketika sukun kan tidak dibaca arsalna. Nah, itu kan dia itu benar-benar arsalna. Dia tertahan suara. Tapi karena dia tawasud antara tertahan dan mengalir suara, maka ketika dia sukun, dia tertahan namun tidak sempurna tertahannya sehingga ada sedikit aliran suara. Contohnya, arsalna. Nah, itu dia ada sedikit aliran suara karena dia tawasud. Arsalna, kalau dia tertahan suara, misalnya dia syiddah tertahan suaranya, arsalna. Nah, seperti itu. Tapi karena dia tawasud antara mengalir dan tertahan suara, maka dia ada sedikit aliran suaranya. Arsalna, seperti itu contohnya. Lalu dia mempunyai sifat al-istifal, lidah terhampar, sehingga huruf ro adalah huruf yang tipis. Dalam huruf hijaiyah itu dibagi tiga. Ada huruf yang dia selalu tebal. Ada huruf yang dia selamanya tebal gitu ya. Huruf yang selamanya tebal, lalu ada huruf yang selamanya tipis, dan ada huruf yang kadang tebal, kadang tipis. Nah, jadi di huruf hijaiyah itu dibagi tiga. Ada huruf yang selamanya tebal, lalu yang kedua huruf yang selamanya ada huruf yang kadang tebal, kadang tipis. Nah, huruf ro ini masuk ke dalam huruf yang terkadang tebal, terkadang tipis. Ya, ada ro tafkhim hukumnya kan? Ro hukumnya ada tafkhim, ada tarkib. Ro yang dibaca tebal. Putus-putus saja. Tantrum itu anak siapa? Anak siapa ya? Assalamualaikum Ustazah Ulfa. Iya, Iya, Waalaikumsalam. tadi suara putus hilang sampai di pembagian huruf hijaiyah yang Oh, dibagi tiga.
Baik, saya ulangi. Jadi huruf hijaiyah itu dibagi 3. Yang pertama, dia ada huruf yang selamanya tebal. Lalu yang kedua, ada huruf yang selamanya tipis. Yang ketiga, ada huruf yang kadang tebal, kadang tipis. Yaitu salah satunya adalah huruf ro. Nah, huruf ro ini dia terkadang tebal, terkadang tipis. Ya, sebagaimana hukumnya kan? Ada ro tafkhim, ada ro tarkik. Ro tafkhim dia ro yang dibaca tebal, ro tarkik dia ro yang dibaca tipis. Jadi huruf termasuk pada huruf yang terkadang tebal, terkadang tipis gitu. Nah, lalu yang keempat, dia mempunyai sifat al-infitah, lidah terbuka. Ya, karena dia termasuk huruf yang tipis juga kan. Ro ini dia termasuk huruf yang tipis. Lalu yang sifatnya adalah al-izlaq. Al-izlaq. Huruf al-izlaq ada berapa? Ada huruf al-izlaq faro min lubin. Fa, ro, mim, nun, lam, ba ya. Nah, itu huruf-huruf al-izlaq. Ro ini termasuk pada huruf al-izlaq, huruf yang ringan atau mudah diucapkan gitu ya. Nah, lalu yang keenam, dia mempunyai sifat al-inhiraf, suara membelok. Membelok, apa yang membelok? Apakah kita membelokkan wajah ketika mengucapkan huruf ro? Tidak, tapi yang dibelokkan ialah lidah ketika mengucapkan huruf ro. Lalu yang ketujuh, dia mempunyai sifat takrir, suara bergetar. Namun bergetarnya tidak lebih dari 2 getaran. Jadi ketika mengucapkan huruf ro, itu getarannya tidak boleh lebih dari 2 getaran. Kan terkadang kita mendengar ada orang yang membaca huruf ro itu lebih dari 2 getaran. Misalnya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan lebih dari 2 getaran. Nah, itu tidak tepat karena huruf ro ini meskipun dia bergetar, tapi bergetarnya tidak boleh lebih dari 2 getaran. Nah, itu. Jadi itu makhraj dan juga sifat daripada huruf ro. Saya ulangi lagi, untuk makhraj huruf ro, dia ada di punggung ujung lisan, didekatkan dengan langit-langit dekat gigi seri atas. Untuk sifat daripada huruf ro, dia yang pertama mempunyai sifat al-jahru, tertahan nafas, at-tawassut, antara mengalir dan tertahan suara, al-istifal, lidah terhampar sehingga dia termasuk huruf tipis, al-infitah, lidah terbuka, al-izlaq, huruf yang ringan atau mudah diucapkan, juga punya 2 sifat tak berlawanan, yaitu al-inhiraf, suara membelok, dan juga at-takrir, suara bergetar, yang mana getarannya tidak boleh lebih dari 2 getaran. Untuk kesalahan umum yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ro itu yang pertama adalah berlebihan dalam getaran. Sebagaimana yang tadi saya contohkan, misalnya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Alhamdulillahirabbil. Nah, itu kan lebih dari 2 getaran. Nah, itu tidak tepat karena huruf ro bergetarnya hanya 2 kali getaran. Tidak boleh lebih dari 2 kali. Makanya si punggung ujung lisannya ini didekatkan dengan langit-langit di dekat gigi seri atas sehingga dia bergetarnya pas gitu ya, tidak lebih dari 2 getaran.
Kalau misalnya ditempelkan, dia lebih dari 2 getaran. Ro, 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 ya. Kalau ditempelkan, dia lebih dari 2 getaran. Ar-Roh. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau ditempelkan, dia jadi lebih dari 2 getaran. Tapi kalau didekatkan, maka dia bergetarnya pas 2 getaran. Allah, ro, ro, ro. Nah, dia dua getaran saja gitu ya. Kalau didekatkan. Jadi punggung ujung lisannya itu bukan ditempelkan, tapi didekatkan. Karena kalau ditempelkan, dia getarannya lebih dari 2 getaran. Robil, nah kalau ditempelkan seperti itu ya, robil seperti itu. Tapi kalau didekatkan, dia pas getarannya 2. Robil, robil seperti itu. Nah itu jadi kesalahan yang pertama yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ro adalah dia bergetarnya lebih dari 2 getaran seperti itu. Atau kalau misalnya kayak apa ya, yang cadel mengucapkan huruf R. Nah itu terkadang dia suka bagus tuh kalau yang cadel dia ngucapin huruf R-nya, nah maka nanti dia ngucapin huruf ro-nya, biasanya dia suka bagus gitu ya. Gitu. Terus apalagi ketika huruf ro ini bertasydid, maka huruf ro-nya itu hampir tidak tampak ketika bertasydid. Kalau misalnya ro-nya berharokat, terasa sekali 2 getarannya. Misalnya Alhamdulillahirabbil, nah dia terasa 2 kali getaran. Tapi ketika dia bertasydid, hampir tidak tampak getaran si huruf ro ini. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika bertasydid dia hampir tidak tampak getarannya. Tapi tetap kalau misalnya tampak juga tidak lebih dari 2 getaran. Nah itu, yang jadi kesalahannya adalah huruf ro-nya ini bergetar lebih dari 2 getaran. Agar ro-nya pas 2 getaran, tidak lebih dari 2 getaran, adalah si punggung ujung lisan diingatkan bahwa dia hanya didekatkan, bukan ditempel. Karena kalau ditempelkan ujung lisannya, dia bakal lebih dari 2 getaran. Nah itu untuk kesalahan yang pertama, berlebihan dalam getaran. Lalu yang kedua, dia huruf ro ini kondisinya tebal, tapi dibaca tipis. Contohnya, adalah Jaringan Ustazah Ulfa sedang bermasalah. Mohon tunggu ya, Bunda-Bunda. hukum ro yang dibaca tafkhim atau dibaca tebal, dia ada 6. Ya. Huruf ro yang dibaca tafkhim atau tebal, dia ada 6. Yang pertama, ro-nya berharokat fathah atau ro fathah dan juga ro fathah tanwin. Nah gitu. Jadi ro yang berharokat fathah, ro berharokat fathah tanwin, dia dibaca tebal. Contoh, Robbana khairon, khairon, ron. Nah dia dibacanya tebal. Ro, Robbana khairon, ron, khairon. Nah dia dibacanya tebal. Lalu yang kedua, ro yang dibaca tebal adalah ro berharokat dummah dan ro berharokat dummah tanwin. Ro dummah tanwin itu dibaca tebal. Contohnya ruwaidan atau
kabirun. Nah, itu dibaca tebal ro-nya. Lalu yang ketiga, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah. Maka huruf ro-nya ini dibaca tebal. Contohnya lafaz al-fajr. Nah, ya di dalam surah Al-Fajr ayat 1 ya. Nah, di situ kan ro-nya hidup berharokat. Harokatnya apa? Harokatnya kasroh. Lalu didahului huruf mati selain huruf ya. Apa? Yaitu huruf jim. Jimnya disukun. Nah, sebelumnya ada fathah atau dumah. Sebelum huruf jim adalah huruf fa yang berharokat fathah. Nah, maka itu ro-nya dibaca tebal. Ya, saya contohkan wal fajr. Itu. Jadi jangan dibaca wal fajr. Nah, jangan dibaca seperti itu. Terkadang masih ada ya yang membaca ro di akhir ayat yang disukunkan dia dibacanya menjadi wal fajr. Nah, ada jer seperti itu. Nah, itu tidak tepat seperti itu. Seperti yang telah saya pelajari dari guru saya, ketika ada ro hidup yang didahului huruf mati selain ya, lalu sebelumnya ada harokat fathah atau dumah, maka ro-nya dibaca tebal. Wal fajr atau asyahr seperti itu. Jadi bukan asyahr, bukan seperti itu, atau wal fajr, tidak seperti itu, tapi dia mengucapkan huruf ro-nya itu tidak yang gimana ya. Nah, wal fajr seperti itu. Jadi mulut mengucapkan huruf ro tebal, namun dia tidak terlalu tampak gitu ya pengucapan huruf ro-nya. Gitu. Jadi bukan dibacanya wal fajr, tapi wal fajr. Seperti itu. Ro-nya tetap dibaca tafkhim ya atau tebal. Lalu yang keempat, huruf ro dibaca tafkhim atau tebal, yaitu ro sukun yang didahului fathah atau dumah. Itu seperti arsala atau Qur'anun. Nah, ro-nya ini dibaca tebal. Lalu ro sukun yang didahului kasroh ada hamzah wasol. Nah, di sini hati-hati jika kita menemukan ro sukun lalu didahului harokat kasroh ada hamzah wasol. Nah, itu ro-nya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Contoh di dalam surat Al-Fajr ya. Irji'un. Nah, di situ kan ada ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan ada hamzah wasol. Di i ya, ir. Nah, itu hamzahnya kan hamzah wasol. Ro sukun sebelumnya kasroh ada hamzah wasol. Itu ro-nya dibaca tafkhim atau tebal. Irji'un, jangan dibaca irji'u, jangan dibaca tipis ya. Karena dia kan ada hamzah wasol. Irji'un atau amirutabu. Nah, itu hamzahnya hamzah wasol sehingga ro-nya meskipun sebelumnya berharokat kasroh, tapi karena ada hamzah wasol maka ro-nya ini dibaca telat. Amirutabu irji'un seperti. Lalu yang keenam, ro yang dibaca tafkhim adalah ro sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'la. Nah, huruf isti'la ada berapa? Ada 7. Kho, sod, do. Huruf isti'la ada 7. 1 kho, 2 sod, 3 dod, 4 to, 5 dho, 6 ghain, dan 7
waqaf. Nah, ini huruf isti'la. Jadi ketika ada ro sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'la, maka ro-nya dibaca tafkhim atau tebal. Contohnya lapad mirsodun, mirsodun. Nah, itu ro-nya sukun didahului kasroh, sebelumnya harakat kasroh, lalu bertemu huruf isti'la itu sod, maka ro sukunnya ini dibaca tebal. Mirsodun, tiroposun. Nah, itu ro-nya dibaca tebal. Nah, itu jadi kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ro adalah ketika kondisi tebal dibaca tipis. Mana huruf ro yang dibaca tebal? Yaitu yang barusan saya sebutkan, yang 6 itu, yaitu ro fathah tanwin, ro dummah tanwin, lalu ro hidup didahului mati selain ya, yang sebelumnya ada fathah atau dummah dibaca wakof, itu ro-nya dibaca tafkhim. Lalu ro sukun didahului fathah atau dummah, ro sukun didahului kasroh, ada hamzah wasal, dan yang keenam ro sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'la. Nah, itu jadi di dalam 6 kondisi itu huruf ro dibaca tebal, tidak boleh dibaca tipis. Atau terkadang ada yang seharusnya ro-nya ini dibaca tipis malah dibaca tebal. Seperti dalam lapad basir. Nah, itu ro-nya terkadang ada yang dibaca tebal menjadi basir. Nah, jangan. Karena kalau tadi 6 kondisi yang mengharuskan ro dibaca tebal, nah sekarang ada 4 tempat yang mengharuskan ro dibaca tarkik atau tipis. Nah, mana? Yang pertama yaitu ro kasroh tanwin. Contohnya rijsun atau khusrin. Nah, itu ro kasroh tanwin harus dibaca tipis. Lalu yang kedua yang dibaca tipis ro-nya ya. Ro sukun didahului kasroh. Misalnya lafad Fir'aun atau fakabir. Nah, itu ro-nya dibaca tipis, tidak boleh dibaca tebal. Lalu lapad ro hidup didahului ya sukun dibaca wakof. Seperti tadi lapad basir. Nah, itu hati-hati, ro-nya dibacanya tarkik, tipis gitu ya. Atau lafad khair. Nah, itu ro-nya dibaca tarkik, tipis. Lalu ro hidup yang didahului huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada kasroh dibaca wakof. Itu ro-nya juga dibaca tarkik, tipis. Contohnya bik. Nah, itu kan ada ro hidup didahului didahului huruf mati selain ya, yaitu lafad kaf. Ba, kaf, ro. Ro-nya hidup, kafnya sukun, ba-nya harokat kasroh. Nah, itu ketika dibaca wakof, ro-nya dibaca tarkik atau tipis. Bik. Seperti itu. Nah, jadi itu 4 tempat yang mengharuskan ro dibaca tipis atau tarkik. Sedangkan yang tadi ro yang dibaca tafkhim atau tebal. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika kondisi tebal dibaca tipis atau kondisi tipis dibaca tebal. Basir, ro-nya harusnya dibaca tipis, ini malah dibaca tebal. Jadi basir. Nah, itu tidak tepat gitu ya. Jadi kalau ro tafkhim dibaca tafkhim tebal gitu ya. Ketika ro-nya dia dibaca tarkik, maka tetap harus dibaca tarkik atau tipis. Lalu kesalahan yang sering terjadi yaitu ketika mengucapkan huruf ro tebal itu monyongkan bibirnya. Ya. Saya awal-awal waktu masuk ke kiprah itu huruf ro-nya masih suka bibirnya masih ikut maju ketika ro berharokat fathah gitu ya.
Misalnya di dalam lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak boleh ikut maju si bibirnya. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ketika dia berharokat fathah, tetap pada makhrajnya. Bibirnya juga tidak boleh ikut monyong gitu ya, tidak boleh ikut maju ketika mengucapkan huruf ro tebal yang dia berharokat fathah gitu ya. Saya awal-awal tuh masuk kiprah mengucapkan huruf ro masih suka terbawa bibirnya gitu ya, padahal tidak boleh. Ketika saya juga banyak belajar lagi di kifra, oh ternyata harusnya seperti ini ketika mengucapkan huruf ro. Maka yang tadinya saya terkadang betul, terkadang salah ketika mengucapkan huruf ro, alhamdulillah ya akhirnya kita di sini sama-sama belajar memperdalam huruf ro itu ya. Jadi sekali lagi ketika mengucapkan huruf ro, dia si bibir tidak boleh ikut maju, tidak boleh ikut monyong ya. Misalnya tadi saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ro-nya juga tidak boleh hirrahmanirrahim. Nah, kalau itu jadi dia tidak seperti itu ya. Hirrahmanirrahim. Ro tidak boleh seperti itu kecuali kalau misalnya ro-nya berharokat dumah, nah maka dia bibirnya mencucu. Itu contohnya ruwaidan, ruwaidan. Nah, itu kalau ro-nya berharokat dumah baru bibirnya mencucu. Tapi kalau ro-nya berharokat fathah tidak boleh ya. Tidak boleh ikut mencucu si bibirnya. Tidak boleh ikut maju, tidak boleh ikut monyong gitulah. Manirohim. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi itu kesalahan umum yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ro. Yang pertama, dia berlebihan dalam getaran. Yang kedua, dia ketika kondisi tebal dibaca tipis, ketika kondisi tipis dibaca tebal. Lalu ketiga yaitu ketika mengucapkan huruf ro bibirnya dimonyongkan. Nah, itu tidak boleh. Itu kesalahan yang umum terjadi jika nanti misalnya bunda-bunda semua menemukan kesalahan lain daripada yang telah saya sebutkan, maka boleh dimasukkan ke dalam kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ro, sehingga untuk pembelajaran kita semua. Oh, berarti kalau selain daripada yang tiga ini ada lagi kesalahan yang lain, oh berarti tidak boleh begini, tidak boleh seperti itu, seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya uraikan tentang makhraj huruf ro, dan mulai makhrajnya, sifatnya, lalu kesalahan umum yang sering terjadi, dan apa saja kondisi huruf ro dibaca tafkhim dan juga huruf ro dibaca tarqiq. Alhamdulillah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh ya, untuk contoh pelafalan daripada huruf ro, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan ya. Untuk dari ro yang berharokat fathah, kasroh, dumah, maupun ketika sukun dan bertasydid. Ro, ri, ru, baru, baru. Aroh, Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang lebih contohnya seperti itu. Nanti kalau misalnya di dalam uraian saya ada kurang-kurangnya atau lebih-lebihnya, mohon kepada terutama Ustazah Sri untuk menambahkan apa-apa yang kurang daripada penyampaian saya. Demikian waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustazah Sri. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tarik nafas dulu Bunda Neneng. Bu Epa. Ya. Tarik nafas dulu, santai dulu, minum. Yang nggak puasa minum.
Nah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah atas penjelasannya dari makhraj, dari kesifat, dari aturan baca huruf ro manakala dia harus tebal. Tadi jumlahnya ada 6 ya. Iya, jumlahnya ada 6. Iya. Kira-kira Bunda semua sebelum praktik satu-satu, saya tunjuk ya namanya ya. Saya tunjuk. Nggak sebutkan 6 kok semuanya. Sebutkan 2 saja. Jadi ada 3 orang ya. Wah. Untuk huruf ro yang dibaca tebal memiliki 6 peraturan. Bunda Epa, silahkan sebutkan nomor 1 dan 2. Peraturan yang ke-1 dan yang kedua. Loh, kok menghilang? Bun, salah klik tombol atau? Apaan? Eh, apabila huruf ro berharakat sebelum Oh, ini dijawab Bunda Juwita dulu ya, Bunda Epa ya. Ya, Bunda Juwita silahkan. Disimak. ba- baru berpikir-pikir Ustaz. Apabila huruf ro berharakat sebelum eh, fathah. Begitu Ustaz. Nah, Fathah dan fathah Fathah, tadi. tanwin, Tanwin. Huruf. atau dumah. Silahkan Ustazah Ulfa. Sekalian di murojaah yang nomor 1 dan 2 saja untuk Bunda Juwita. Jadi Bunda Juwita sambil ditulis ya, Bun. Hmm. mungkin saya tadi jelaskan terlalu kecepatan ya Ustazah. Iya, Jadi iya Ustazah. Pelan-pelan. Nomor 1 dan 2 dulu hmm, saja Ustazah ya. Heeh. jadi ro yang dibaca tafkhim yang pertama dia ro fathah tanwin. Jadi ro berharokat fathah tanwin yang pertama. Yang kedua, ro berharokat dummah tanwin. Harokat dummah tanwin. Gitu ya. Jadi ro berharokat dummah tanwin. Itu yang keduanya. Tanwin. Ro berharakat fathah dan ro berharakat fathatan. Tanwin. Nah, Iya. itu Satu lagi. Ro berharakat fathah atau ro berharakat fathatain. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, ro berharokat dommah, ro berharokat dommah tanwin. Itu yang kedua. Jadi kalau Bunda Juwita tulis tuh ada 4. Huruf ro dikasih harakat fathah sama Bunda Juwita. Ro dikasih harakat fathah tanwin. Itu nomor 1 itu. Nah, nanti tulis lagi nomor 2. Ro harakat doma. Nanti Bunda tulis lagi ro berharakat doma tanwin. Fathtain. Iya. Iya. Oke? Iya. Ah, Ro berharakat fathah, mm-mm. berharakat fathatain. Iya, satu lagi. Do berharakat dhammah Maaf. dan ro berharakat dhammatain. Iya, pintar. 100 Bunda Juwita. Betul. Lalu, berarti Ustazah Ulfa, kalau yang masuk nggak dapat dalam kelompok yang 6 ini tadi? Saya juga nyimaknya terlalu kecepatan saya tadi, kurang memahaminya, Ya. kurang memahaminya saya. Jadi kelongkap. Yang disebutkan nggak Ustazah yang bila mana sebelumnya ada harokat domah, Sebutkan. ro sukun sebelumnya Ada. fathah, ro Ada sukun tadi. sebelumnya domah, ada nggak tadi?
Ada. Ada Ada toh? yang Oh nomor. iya, berarti aku yang Ada. kelewat nyatet. J. Iya. Baik. Roh hidup didahului huruf mati selainnya. Kalau begitu, Bunda Eva sudah siap? Nomor tiga, nomor tiga saja. Nomor tiga ya, ada catatannya Ya, nggak? agak Yang panjang ketiga, soalnya ya. agak panjang soalnya. Peraturan yang ketiga. Narasinya ini loh yang panjang. Narasinya ini yang penting. Roh Iya. hidup didahului huruf mati. Ta- Selain ya. Iya, betul. Ya. Ya. Yang sebelumnya ada fathah atau domah. Yang sebelumnya pada rumah. Iya, 100. Ah, Nomor tiga ya tadi ya. Alhamdulillah sudah betul, Bunda Eva. Lalu yang nomor 4, Bunda Eli. Huruf ro sukun yang didahului fathah atau domah. Bagaimana Ustazah Ulfa? Nomor 4. Ro sukun, huruf ro sukun yang didahului fathah atau domah. Oh, ini yang saya maksud tadi ya, yang saya ketinggalan menulis ya. Mau pizza? Oh, anakku minta pizza ini, Ibu-ibu. Ya, Rob. Mamanya lagi ngaji dulu ya. Ya, Ustazah Ulfa, Bunda Eli sudah menjawab itu. Yang Iya, ini Ah, bentar dulu. ro sukun Ini suaranya agak sebelumnya. bentar dulu. Coba kameranya tak tutup dulu. Terus, Saya izin tutup dulu itunya kameranya. ah, ro sukun didahului fathah atau dhammah. Poin keempat, betul tidak Ustazah? Iya, betul. Oh, betul Bunda Eli. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Sekarang nomor 5. Alhamdulillah. Nomor 5, Oma. Oma Sri nomor 5. Roh sukun didahului apa ini? Enggak jelas tulisannya. Hamzah wasol. Didahului hamzah wasol dan hamzah wasol dibaca tebal. Mana Ustazah Ulfanya ada nggak? Masih kan? Ini Ustazah? masih ada. Oh iya, iya. Iya. Silakan Ustazah langsung dikoreksi. Jadi poin kelima, ro sukun didahului kasroh. Didahului kasroh. Kasroh Ada hamzah atau itu. hamzah wasol dibaca tebal. Nah, bukan ada ro sukun didahului kasroh, ada hamzah Oh, menggunakan kata didahului sambung kasroh. lalu mungkin ya. Ada Lalu gitu ya. hamzah wasol. Coba Didahului kasroh dan hamzah wasol. Ya, ya, ya. iya seperti itu. Ya, menggunakan dan juga lalu ya. Cocok itu. Ro sukun Yang didahului kasroh, lalu ada hamzah wasol. Hamzah Itu wasol dibaca dibaca tebal. tebal. Tuh. Yang keenam, roh sukun didahului huruf istilah. Nah, didahului kasroh bertemu. Yang Dengan huruf-huruf istilah. Kalau ro sukun didahului huruf istilah, berarti huruf istilahnya sebelum ro. Nah, kalau bertemu, ini huruf istilahnya ada di depan huruf ro-nya. Gitu ya. Jadi, poin keenam, saya ulangi. Poin keenam, ro sukun didahului kasroh Dan bertemu huruf dan bertemu huruf istilah. Oh iya, dan bertemu. Bertemu huruf istilah. Iya. Iya.
Ah, Ya, iya, iya, iya. ya itu saya bilang narasinya itu yang kalau kita nggak hati-hati nulis. Sambil Mirsad. nulisnya sambil lir-lir ini tadi. Ini saya loh banyak Oh, coretannya. join. Iya, oke, baik Bunda. Nyalakan lagi kameranya. Kira-kira selama ini kita sudah membedah ayat, sudah sering setoran bedah ayat. Adakah eh, kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat melafalkan huruf ro? Satu orang saja boleh cerita dan mempraktekannya. Saya Silahkan yang Ustazah, berkenan. saya suka ada masalah dengan huruf ro. Tolong dikoreksi Ustazah. Monggo Umi Ina. Basmalahnya aja ya Ustazah ya. Iya, iya. Monggo. Bismillahirrohmanirrohim. Coba diulangi sekali lagi Umi. Maaf. Bismillahirrohmanirrohim. Itu kalau saya nggak salah mendengar lebih dari 2 getaran ya Oh Ustazah. iya, oh, itu saya suka gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung di apa didekatkan ya. Keren. Iya, Hirroh, hirroh gitu. iya seperti itu. Seperti itu. Jadi Hirroh. Kalau hiro. disambung suka hirroh manirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Seperti itu ya Ustazah Sri ya. Ya, Ya, sok aja Terus langsung Ustazah Ulfa, jangan ya, ragu-ragu. Iya, ya. sohih sudah, bagus. Ya. Mm. Kadang teh ya bunda-bunda, ini cerita saya yang di ta'awud ya. Kalau ta'awud itu kan eh, dari ni, dari ni kan ya, ni kasroh, Iya. nir kan di tasjid tuh roknya, rok tasjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita nggak hati-hati, itu kita kebelabasan nirrojim. Pernah nggak Iya, betul, suka betul. ngerasain kayak gitu? Iya, pas awal-awal kiprah saya suka seperti itu. Eh, jadi itu kita keenakan kadang kita fokus ke huruf Iya, toknya, betul. roknya jadi Iya, getarnya kelebihan. betul. Oh, jadi itu lebih samar gitu roknya. Nirrohim. Iya, ya Oh dia iya, kan iya. Taksim tapi nggak terlalu supaya nanti tebal. getarannya tidak lebih dari 2 Iya. getaran seperti Oh, itu. ya, syukran saja. Tapi bukan berarti Kalau getarannya dipraktikkan, dihilangkan kan. baik. Iya, Masya Allah. Semangat Bunda Ina. Eh, Baik. Kata yang Syukran. pernah belajar sama saya, hari ini saya benar, ntar besok saya keliru lagi nih. Bagaimana ya? Ya udah jangan menyerah. Siang dan malam aja diulang terus sama Allah. Allah nggak bosan mengulang pagi, mengulang sore. Masa kita bosan mengulang huruf ro? Ya, Betul. nggak apa-apa. Udah Iya, tugas kita mah belajar. Ya, Iya, iya, betul. Iya, itu justru kekurangan yang ada pada diri kita itu menunjukkan bahwa betapa Allah lah yang hanya maha sempurna. Iya, betul. Iya. Heeh. Baik, materi sudah selesai. eh Kuis tadi sudah ya iya, untuk yang huruf tebal. Terima kasih banyak kepada Ustazah dan juga bunda-bunda semuanya. Sehat selalu di rumah dan juga eh kalau yang ada lagi sakit, keluarganya semoga Allah sehatkan. Yang Amin. lagi butuh banyak ini itu, semoga Allah lengkapi, penuhi semuanya. Amin. Dan Allah Amin. lancarkan cita-cita kebutuhannya. Amin. 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 Ya, yang badannya lagi capek, semoga kalau habis dari ngaji tuh jadi seger lagi, fresh. Ya, Amin. karena kumpul sama orang-orang soleh itu, orang-orang solehah itu membuat kita seperti mood booster, ya.
Yang tadinya bete, betenya hilang. Itu. Makanya kadang kalau udah majelis taklim tuh nggak mau pulang. Iya, betah Sama, di masjid. iya, sama Iya, teman-teman aja betul. tuh. Jangan lupa selalu apa apa namanya tuh majelis taklim udah pada tutup ya tapi ya kan udah Ramadan ya udah penutupan ya. Iya. Belum ada. Nah, habis hari raya Jalan terus. kita bermajelis lagi insya Allah. Oh, Baik kalau begitu bunda-bunda insya Allah eh, kita akan mengadakan takon satu kali lagi hari Ahad malam jam 8. Itu nanti bersama Ustazah Sitina dan juga sekalian kita istilahnya Zoom terakhir sebelum menyambut Ramadan. Ya, kita Tarhib sama Ramadan saja. J. iya. Tarhib Ramadan. Iya, insya Allah. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, Jadi Ramadan libur, Ustazah. untuk takon Ramadan libur, bedah ayat juga, hafalan juga. Nah, lalu kiprah akan diisi dengan tadarus. Tadarus semua, gesit. Jadi gesit subuh, gesit asar, duhur, duha, itu nanti linknya akan keliling di seluruh grup. Jadi langsung masuk, langsung tanya saya baca apa, seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tetap rame, kita tetap membumikan Al-Quran secara bersama-sama. Walaupun tentunya pasti masing-masing dari kita memiliki rahasia bacaan ya antara kita saja dan Allah Ta'ala. Betul nggak? Iya Iya, kan? iya. Uh-uh. Itu harus ada. Kita harus punya rahasia satu, terus sama satu lagi kita harus punya yang bersama-sama. Itu tujuannya untuk menggairahkan semangat Al-Quran kepada seluruh teman-teman kita. Begitu ya. Baik, bunda-bunda. Saya yang dari tadi juga banyak bicara. Pertama, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekeliruan dari saya. Dan kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Ulfa sudah berkenan mengisi takon. Jangan bosan untuk bimbing kami lagi ya Ustazah. Dan Insya untuk bunda-bunda juga Allah. makasih banyak sudah dukung program takon. Sehat selalu. Mari kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني استودعك فعلمتني فردده إلي عند حاجتي ولا تنساني يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kasir, Jazakallah Ustazah. Ustazah Ulfa, terima kasih banyak ilmunya. Sangat jelas.